Materi berikutnya adalah the subjunctive, pengandaian. Dalam materi ini dibahas pertama form, kedua use of the present subjunctive, ketiga as if atau as though plus past subjunctive, dan yang keempat it is time plus past subjunctive unreal past. Pembahasan pertama, form, bentuk. Bagaimanakah bentuk subjunctive itu? Pertama, the present subjunctive has exactly the same form as the infinitive. Present subjunctive memiliki bentuk yang persis sama dengan infinitive. Therefore, the present subjunctive of to be is be for all person. Oleh karena itu, present subjunctive to be adalah be untuk semua orang. And the present subjunctive of all other verbs is the same as their present tense, except that as is not added for the third person singular. Dan present subjunctive dari semua verb adalah sama dengan present tense-nya kecuali huruf s tidak ditambahkan di verb untuk orang ketiga tunggal. Contoh, the queen live here. It is simple present tense. Ratu tinggal di sini. Ini adalah bentuk simple present tense. Long live the queen. It is subjunctive. Hidup sang ratu selama-lamanya. Ini adalah pengandaian. Perhatikan kata live pada kalimat pertama menggunakan s dan live pada kalimat kedua tidak menggunakan s. Kedua, the past subjunctive has exactly the same form as the simple past. Bentuk subjunctive sama persis seperti the simple past, except that the verb be, the past subjunctive form either I was, he was, she was, it was, or I were, he were, she were, it were, kecuali bahwa dengan kata kerja bentuk past subjunctive adalah I was, he was, she was, it was, atau I were, he were, she were, it were. In expression of doubt or unreally, were is more usual than was. Untuk mengekspresikan ragu atau tidak nyata, were lebih biasa digunakan daripada was. Contoh, he behaves as though he were the owner. Dia berperilaku seolah-olah dia adalah pemiliknya. But he is not the owner. Tetapi dia bukan pemiliknya. In conversation, however, was is often used instead of were. Dalam percakapan, bagaimanapun was sering digunakan sebagai pengganti were. Past subjunctive are often known as unreal past. Past subjunctive sering dikenal sebagai unreal past. Pembahasan kedua, use of the present subjunctive. Penggunaan present subjunctive. Pertama, the present subjunctive is used in certain exclamation to express a wish or hope. Present subjunctive digunakan dalam seruan tertentu untuk mengungkapkan keinginan atau harapan. Very often involving supernatural power. Sering sekali melibatkan kekuatan supernatural. Contoh, God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. Contoh lain, God save the queen. Semoga Tuhan menyelamatkan ratu. Contoh berikutnya, heaven help us. Semoga surga membantu kami. Contoh berikutnya, cue this fog. Semoga terkutuk kabut ini. Come what way, apapun yang terjadi. We'll stand by you. Kami akan mendukungmu. Present subjunctive untuk mengungkapkan keinginan atau harapan di sini sering melibatkan kekuatan yang maha besar, yaitu Tuhan, God. Tetapi bukan tidak boleh melibatkan yang lainnya seperti I, you, we, dan seterusnya. Kedua,
It is sometimes used in poetry either to express a wish or in clauses of condition or concession. Terkadang digunakan dalam puisi, baik untuk mengungkapkan keinginan atau dalam bentuk klausa kondisi atau konsesi. Contoh seperti yang diungkapkan oleh Stevenson. Felt the design as it shone in my childhood. Semoga hari ini bersinar cerah seperti saat masa kecilku. Kalimat di atas mengandung arti may the day shine. Saya berharap hari ini bersinar. Atau I hope it will shine. Saya berharap hari ini bersinar. Shakespeare, if this be error and upon me profit. Jika ini salah dan menurut saya terbukti. Maksud kalimat di atas if this is error, jika ini kesalahan. Byron, though the heart be still as loving. Meskipun hati tetap penuh kasih. Ketiga, when the infinitive is be, the should is sometimes omitted. Jika infinitifnya adalah be, should terkadang dihilangkan. Contoh, he suggested that a petition should be drawn up. Dia menyarankan agar permohonan harus dibuat. Bila should dihilangkan menjadi he suggested that a petition be drawn up. Dia menyarankan agar permohonan harus dibuat. The infinitive thus left alone become a subjunctive. Oleh karena itu, infinitif dibiarkan menjadi subjunktif. Pembahasan berikutnya as if or as though plus past subjunctive. The past subjunctive can be used after as if or as though. Past subjunctive bisa digunakan setelah as if atau as though yang artinya seolah-olah, or improbability or doubt in the present, atau digunakan untuk ketidakmungkinan atau digunakan untuk keraguan di masa sekarang. There is no difference between as if and as though. Tidak ada perbedaan antara as if dan as though. Contoh, he behaves as if he owned the place. Dia berperilaku seolah-olah dia pemilik tempat itu. But he doesn't own it. Tapi dia bukan pemiliknya. Or probably doesn't own it. Or we don't know whether he own it or not. Atau mungkin dia bukan pemiliknya, atau kita tidak tahu apakah dia pemiliknya atau bukan. Contoh lain, he talk as though he know where she was. Dia berbicara seolah-olah dia tahu di mana dia berada. But he doesn't know, or he probably doesn't know, or we don't know whether he knows or not. Tapi dia tidak tahu, atau dia mungkin tidak tahu, atau kita tidak tahu apakah dia tahu atau tidak. Pembahasan berikutnya, it is time plus subjunctive is unreal past. It is time can be followed by the infinitive. It is time dapat diikuti oleh infinitive. Contoh, it's time to start, saatnya mulai. Or by for plus object plus infinitive, atau dengan for ditambah objek ditambah infinitive. Contoh, it's time for us to go, sudah waktunya kita pergi. Or by subject plus past subjunctive, atau dengan subjek ditambah dengan past subjunctive. Contoh, it's time we went, sudah saatnya kita pergi. Contoh berikutnya, it's time we were leaving, sudah waktunya kita pergi. There is a slight difference in meaning between the form. Ada sedikit perbedaan makna antara bentuk-bentuknya. It is time plus infinitive merely state that the correct time has arrived. It is time ditambah infinitive hanya menyatakan bahwa waktu yang benar telah tiba. It is time plus subject plus past subjunctive implies that it is a little late. It is time ditambah subjek ditambah past subjunctive menyiratkan bahwa ini sedikit terlambat. Hike can be added to emphasize this idea. Kata hike dapat ditambahkan untuk menekankan gagasan ini. Contoh, it's high time we left, sudah saatnya kita pergi. It is time plus I or he or she
or it cannot be followed by were. It is time ditambah I atau he atau she atau it tidak bisa diikuti oleh were. Contoh, it's time I was going. Sudah waktunya aku pergi. Tugas selanjutnya menyalin materi dan ditulis di atas kertas double folio dengan menulis kalimat-kalimat bahasa Inggris kemudian diterjemahkan. Sampai jumpa.